Ya. Taruh. SMS diundang nggak nih? Wah, kalau masalah diundang atau tidaknya itu kan bebas-bebas aja. Enggak, SMS diundang nggak? Sampai detik sini gue belum dapat undangannya. Jangan bohong. Lah bener. Hah? Kalau misalkan memang ada undangannya pasti gue tunjukin sama lu. Alhamdulillah datang juga ketua SMSI ke podcast gua buat bicara padanya, podcast yang berbeda tapi apa ya, semua harus bicara padanya Wak di sini Wak. Nah, ketua SMSI Tangsel ini siap nggak nih dengan obrolan santai tapi lebih terarah? Siap. Gimana kabar ketua SMSI? Alhamdulillah baik. Walaupun di tengah masa pandemi COVID yang diutamakan tentunya harus sehat walafiat, masalah rezeki Allah yang ngatur. Nah, gimana nih kegiatan SMSI Tangsel? Gua dengar ada banyak pengusaha media di dalamnya ya. Alhamdulillah untuk SMSI Tangsel ini memang SMSI ini gue perlu jelasin dulu sebenarnya. SMSI Tangsel ini adalah kumpulan para owner atau pemilik media, pengelola lah katanya ya. Oke. Pengelola media online khususnya. Karena dulu ada perkumpulan koran cetak, koran majalah dan segala macamnya. Hari ini karena beda eranya digital, maka kemudian perlu ada wadah baru nih untuk menaungi para pemilik. Maka kemudian dilahirkanlah SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Isinya wartawan semua tuh? Bukan, tapi pengelola atau owner media online. Skupnya sih memang ada yang lokal dan nasional, tapi lebih banyak mendominasinya memang para pemilik lokal, khususnya di wilayah Tangsel nih, itu ada lokalnya. Alhamdulillah sih kalau misalkan dilihat memang anggota kita baru 40 lah ya yang ada di Tangsel, dan itu domisili Tangsel semua. 40 perusahaan media? Ya, Banyak juga bro. ya alhamdulillah. Cuman kalau misalkan yang belum terdata masih ratusan bahkan ribuan kan gitu. Itu sih. Artinya semua pemilik media ada di situ? Atau gimana nih? Semua pemilik media pastinya ya, karena kan bicaranya pemilik atau owner. Kalau untuk seluruh yang ada di Tangsel belum semua, karena baru berapa persen lah, karena kan di Tangsel juga hari ini aja media lokal itu ribuan gitu kan. Kalau di Tangsel yang baru kita data hari ini baru 40. Artinya beda ya? Wartawan sama pemilik media beda ya? Wartawan dan nah ini yang perlu dibedain nih sebenarnya. Ada organisasi pers yang itu diperuntukkan untuk wartawan. Ada lagi organisasi pers yang juga itu diperuntukkan untuk pengelola atau owner medianya. Tadi kan gua dengar SMSI itu pemilik media. Nih, gua punya podcast namanya Jangan Bohong. Bisa nggak gua gabung di SMSI? Kalau masih berkaitan dengan digital ataupun internetisasi masih bisa. Sosmed juga bisa bergabung di SMSI karena dia masih konteksnya adalah digital. Yang tidak bisa bergabung di SMSI itu hanya media majalah, cetak, dan koran cetak. Nah itu nggak bisa masuk di SMSI. Selama di elektronik, selama di Selagi digital, dia gitu, itu gimana nih? digital dan cyber dia bisa masuk. Oke, masuk dulu. Bisa ya? Bisa. Syaratnya gimana?
Syaratnya tentunya dia kalau misalkan berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di situ dijelaskan bahwasanya perusahaan pers itu harus berbadan hukum dan tentunya harus perusahaan, ya, bukan CV ataupun yayasan. Karena kalau perusahaan jelas badan hukumnya di mana, kantornya di mana, dan peruntukannya pun jelas, dia untuk pers atau hanya sekedar sosmed. Tapi memang kita berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 ini diwajibkan agar bisa bekerja sama baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Maka kemudian kayak sosmed hari ini, misalkan kayak di Instagram, YouTube, itu kan belum bisa, tapi mereka sudah bisa tuh ngambil beberapa advertising. Cuman memang sifatnya masih personal, bukan secara kelembagaan. Tapi jujur ketua, gua takut kalau wartawan datang. Kenapa? Takut aja ditanya-tanya, ya. Emang kerjanya gitu atau gimana sih? Ya sama aja kayak lu sih. Lu sekarang nanya-nanya ke gua. Jadi gua wartawan nih. Nah, mungkin lu bisa jadi kategori di situ. Gitu kan? Serius lu? Hah? Jangan bohong. Nggak, artinya gini, masyarakat hari ini masih banyak yang takut kalau wartawan datang, ngobrol sama wartawan. Nah, lu sendiri ngerasain nggak sih kayak gitu? Ya dulu pernah jadi wartawan, memang gue pernah ngerasain itu. Bahkan ketika gue jadi wartawan pernah gue diusir. Pertama kali gue jadi wartawan itu pernah gue diusir sama salah satu UPT puskesmas yang ada di Tangsel. Nah, dulu itu gara-gara gue pengen coba konfirmasi terkait pelayanan di puskesmas itu sendiri, karena gue dianggap sebagai, karena memang belum mengerti masyarakat mana wartawan benar, mana wartawannya nggak benar gitu. Tahu, ada wartawan benar, ada yang nggak benar. Iya. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya begini, wartawan benar dan wartawan tidak benar itu. Wartawan benar itu pertama dia harus punya EDK, ataupun surat tugas. Nah, kadang orang mengaku-ngaku wartawan untuk bahasanya apa ya? Ya mungkin mencari-cari kesalahan orang lain dengan niatan tidak baik dan segala macamnya gitu, yang kemudian ini menjadi momok yang beda gitu, dan menjadi salah satu hal yang negatif juga ke sebagai jurnalis yang benar, dalam artian dia benar ada perusahaannya, dia benar medianya gitu, ID card dia juga punya gitu. Nah, bedanya sih di sini. Nah, gini, kalau nggak salah besok itu ada pelantikan wali kota dan wakil wali kota Tangsel terpilih. Ya, biasanya kan banyak tuh wartawan tuh. Ngapain sih wartawan? Ya. Taruh. SMS diundang nggak nih? Wah, kalau masalah diundang atau tidaknya itu kan bebas-bebas aja. Enggak, SMS diundang nggak? Sampai detik sini gue belum dapat undangannya. Jangan bohong. Lah bener. Hah? Kalau misalkan memang ada undangannya pasti gue tunjukin sama lu. Ada jujur lo ya? Iya. SMS nggak diundang? Enggak Atau belum diundang nih? Enggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Kalau misalkan lu mau tahu persisnya, tanya sama wali kota. Berarti gue jangan nanya lu lah ya. Jangan nanya gua. Nanya yang undang nih. Iya. Besok gua tanya, kenapa SMS nggak diundang? Ya nggak tahu lah gua. Nggak apa-apa kan gua tanya. Tanya lah. Tapi besok datang nggak? Ya insya Allah ya, kalau misalkan memang nggak ada halangan atau misalkan nggak ada kegiatan lain, memang bisa datang. Ya tergantung yang ngajak sih sebenarnya. Ada 40 perusahaan media. Kalau satu perusahaan satu aja wartawannya, 40 wartawan, prokes bro. Hari ini memang begitu, karena kita sebagai pengelola dan owner ya biarkan teman-teman wartawan yang meliput. Kalau kita kan posisinya memang sebagai pengelola ya. Nah kalau dari terlepas diundang atau enggak kan gue juga belum tahu lah ya. Itu biar urusan siapa Pak Ben sama Bang Pilar lah ya.
Gue cuma pengen tahu ada nggak sih harapan SMSI sebagai apa ya, organisasi yang di dalamnya banyak perusahaan media. Gue sih berharap wali kota dan wakil wali kota Tangsel terpilih ini untuk periode 2021-2024 ini lebih kepada memperhatikan rakyat, masyarakatnya gitu. Kita bisa melihat memang pembangunan kota Tangsel lebih pesat daripada wilayah lain gitu, dan itu memang nggak bisa kita pungkiri. Hari ini mereka membangun. Nah, selanjutnya mungkin harus bagaimana mesejahterakan masyarakat. Begitupun juga bagi para pengelola media atau pemilik media, yang kita harapkan adalah kita juga merasakan kesejahteraan. Coba bayangin aja. Entar dulu, lu nyuruh gue bayangin atau gimana? Coba lihat lah. Coba lihat. Pendapatan pengelola media lokal khususnya itu masih sangat jauh dibandingkan media mainstream atau nasional gitu ya. Yang mereka secara kapasitas dan kapabilitas nggak bisa diragukan gitu. Karena mereka pun punya modal besar. Beda dengan media lokal yang baru merintis. Ya, memang media lokal ini setaranya memang UMKM. Gitu. Tapi bukan perusahaan lah ya, UMKM lah ya. Ya bisa dibilang perusahaan, tapi memang kelasnya UMKM. Karena kan UMKM itu kan standarnya memang dalam per tahun itu di bawah 6 miliaran gitu. Nah, pendapatan media lokal itu per tahun itu masih di bawah 6 miliar gitu. Itu udah ada MM. Iya, kalau bicara MM memang memang kelasnya begitu gitu. Nah, besok SMSI nggak diundang, lu sendiri secara pribadi belum dapat undangannya, ya kan? Sementara besok wali kota dan wakil wali kota itu dilantik. Nah, ke depan tetap mau kritis. Intinya adalah gua akan mendoakan wali kota dan wakil wali kota ini supaya menjadi pemimpin yang amanah, terus kemudian menjaga harkat dan martabat sebagai pemimpin kota Tangsel yang baik dan sesuai dengan motonya cerdas, modern, dan religius. Bicara ke depannya juga kita pengen wali kota dan wakil wali kota juga memperhatikan lebih kepada para pemilik media lokal. Banyak harapan nih. Harapannya ya banyak lah. Tentunya kan kita namanya bermasyarakat berharap lebih gitu kepada pemerintah kita, kepada pemimpin kita gitu kan, agar bisa memberikan kontribusi yang lebih real pada masyarakat. Hari ini pembangunan, ya besok harus sejahtera nih. Bagaimana cara mensejahterakan? Terlebih lagi setelah pasca pandemi nih, bagaimana pemulihan ekonominya kan gitu. Sebenarnya harus targetnya ke sana. Ada yang bilang sama gua tadi di awal, kalau wartawan datang takut. Terus ada juga yang bilang media itu kan punya kekuatan tersendiri nih, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau di awal aja lu nggak diundang bro, lu gak dianggap dong kalau gitu. Bicara anggap atau tidak dianggap sih, bagi gue ya secara pribadi ya tugas media adalah harus di tengah-tengah. Iya, artinya di awal aja nih ya kan, di awal mereka mau berkuasa memimpin Tangsel ya kan, dengan visi misi yang mudah-mudahan baik untuk semuanya. Tapi di awal SMSI sebagai organisasi media ya kan, udah nggak diundang, nggak dianggap bro, asli nggak dianggap. Kalau masalah nggak dianggap sih Marah nggak? Marah. Bicara marah atau tidak sih bagi gua nggak jadi masalah. Kecewa nggak? Kecewa. Kecewa ya nggak juga sih. Jangan bohong. Bicaranya memang kita nggak di awal aja nih ya kan, kita nggak usah bicara ngalor ngidul deh.
Gua masyarakat ngelihat media, apalagi wartawan, itu kan punya kekuatan tersendiri. Nah, kalau di awal aja udah nggak ini, jujur dia dari hati sebagai ketua SMSI Tangsel atau sebagai pribadi wartawan, kecewa nggak? Gue bilang lagi, masalah gue diundang atau tidak, terus kemudian diakui atau tidak, bagi gue, ya gue harus berkarya aja bro. Gitu loh. Tapi ada ya, dalam hati kecil gitu, sedikit kekecewaan. Kecewaan. Gimana ya? Kalau kecewa Sedikit sih deh. enggak sih bagi gue. Hah? Karena gue masih gini. SMSI itu masih baru lahir. Wartawannya deh. Kalau wartawan ya pastilah. Kalau wartawannya tugasnya mencari berita, ya kan, menginformasikan kepada masyarakat, itu sudah pasti. Diundang nggak diundang? Diundang atau tidak Tetap diundang, kecewa. dia pasti hadir Tetap kecewa. sebagai wartawan. Kecewa nih? Kecewa atau tidaknya, bagi gue nggak tahu ya. Nah, Kalau misalkan wartawan, ya kan, ya itu kan tugas dengan fungsinya. Tentunya juga pemerintah membutuhkan wartawan dong untuk publikasi dan segala nah, macam. gua pengen apa ya, di pelantikan besok ini, di awal lu sudah tidak diundang. Mungkin mereka lupa atau apa, gua juga nggak tahu dan bukan urusan gua. Tapi gua pengen lu jujur. Ada nggak pesan khusus buat pasangan Benyamin Pilar buat 5 tahun ke depan? Pesan gua kepada Benyamin dan Pilar, dia sebagai pemimpin ya, tentunya harus banyak mengakomodir, apalagi Tangsel ini banyak sekali ormas, LSM, media, dan lain sebagainya. Oh, itu banyak sekali. Dan kita wajar-wajar saja kalau misalnya tidak diundang kan gitu, karena mereka harus mengakomodir itu semua. Ya kita bagian daripada masyarakat, kita mendoakan yang terbaik untuk wali kota dan wakil wali kota Tangsel. Oke, gue udah dengar banyak cerita soal apa itu SMSI, terus juga tadi gue dengar SMSI juga besok nggak diundang. Gue berharap teman-teman tetap datang sebagai pemberi kabar. Gak usah ada perasaan gimana sekali pengen diundang ya. Tentunya kalau untuk para wartawan pasti hadir mereka, baik diundang ataupun tidak diundang, itu bagian tugas dari mereka. Kalau kita posisinya sebagai pengusaha, benar, ya berdiam diri di rumah sambil nonton Zoom meeting kan gitu, lihat pelantikan itu kan juga sudah bahagia kan. Oke, thank you ketua, sehat selalu. Siap. Oke, podcast pertama gua datengin ketua SMSI untuk bicara padanya, karena di Jangan Bohong gua menuntut siapapun bicara apa adanya. Saksikan terus, jangan lupa kasih subscribe di channel YouTube-nya. Saksikan Jangan Bohong.